Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel seputar PPKN. Pada submateri 3 bagian ketiga minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang lembaga-lembaga negara. Masih ingat kan materinya? Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembelajaran submateri 3 bagian keempat mengenai hubungan antar lembaga-lembaga negara. Jadi, pada submateri 3 bagian keempat hari ini, kita akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama, hubungan MPR dengan DPR dan DPD. Yang kedua, hubungan DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, hubungan antara DPD dan BPK. Yang keempat, hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Yang kelima, hubungan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. Hubungan antar lembaga negara. Reformasi yang terjadi tahun 1998 telah menghasilkan perubahan, salah satunya yaitu amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk yang pertama, menyempurnakan peraturan dasar tentang tatanan negara. Yang kedua, pembagian kekuasaan, dan yang ketiga, penambahan lembaga-lembaga negara. Dengan perubahan-perubahan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan antar lembaga negara. Adapun bentuk saling mengawasi dan saling menyeimbangkan antar lembaga negara dapat terlihat dari bentuk hubungan antar lembaga-lembaga negara. MPR, DPR, dan DPD merupakan lembaga legislatif yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. MPR diatur dalam pasal 2 dan 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan DPR diatur dalam pasal 19 sampai dengan 22 dan DPD diatur dalam pasal 22C sampai dengan 22D. Secara umum, hubungan antara lembaga MPR, DPR, dan DPD begitu erat karena keanggotaan MPR terdiri dari DPR dan juga DPD. Sehingga, pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas dari anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan juga Mahkamah Konstitusi. Hubungan antara DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan juga Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan undang-undang. Kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang harus mendapatkan persetujuan Presiden. Dalam pembentukan undang-undang, DPD juga berwenang untuk ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Selain itu, DPR dalam menetapkan APBN juga harus memperhatikan pertimbangan dari DPD. Yang kedua, pemberhentian Presiden. DPR memiliki fungsi pengawasan yang digunakan untuk mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar Undang-Undang Dasar, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Namun, sebelumnya, usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memberikan keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan DPD dengan BPK. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, adapun hubungan kerja antara DPD dengan BPK terlihat dari yang pertama, laporan keuangan dari BPK kepada DPD. Dalam pasal 23E dijelaskan bahwa BPK memberikan hasil pemeriksaan keuangan kepada DPD. Yang kedua, pemilihan anggota BPK. Dalam pasal 23F, anggota BPK dipilih oleh DPR
dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Dari kedua hal tersebut, kita bisa melihat bahwa terdapat suatu hubungan kerja antara lembaga DPD dengan lembaga BPK. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Yang pertama, hubungan Mahkamah Agung dengan Presiden. Hubungan Mahkamah Agung dengan Presiden terlihat saat Presiden memperhatikan pertimbangan MA dalam memberikan gerasi dan rehabilitasi. Yang kedua, yaitu hubungan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi terlihat saat Mahkamah Agung memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, yaitu hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dan juga DPR. Jadi, hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dan juga DPR terlihat pada saat Komisi Yudisial saat mengusulkan Hakim Agung yang nantinya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Yang terakhir yaitu hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Jadi hubungannya terlihat pada saat Komisi Yudisial memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga, menegakkan kehormatan, serta keluhuran martabat dan perilaku Hakim Agung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C yang salah satu kewenangannya yaitu untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Dengan kewenangan tersebut, sangat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara yang ada di Indonesia. Hubungan tersebut dapat terlihat apabila terdapat suatu sengketa antar lembaga negara, maka konflik tersebut harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Contohnya, apabila MPR berselisih dengan Presiden, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara tersebut. Sekian dulu ya untuk video hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.